Yang satu kaleci, satu butir gundu itu setahun di neraka. Berapa lama? Dosa segitu, kamu datang kepada Allah. Maksudnya mendatangiku dengan tidak menyekutukanku dengan yang lain. Dan datang membuat tobat. Maka walaupun dosa seluas bumi dan seisinya, Allah Maha Pengampun. Hadis riwayat siapa? Tirmizi. Nah, nggak tahu kan? Ngaji. Belajar nih, Iman tahu. Ya, Amin tuh adiknya. Nazar tahu. Vidi dekat sama Abi kok gak tahu. Bukan lupa. Kita itu makhluk yang suka lupa. Jadi kita harus apa? Istiqomah. Istiqomah dalam pertobatan gitu. Gua kemarin bertobat nih, sekarang istighfar lagi, istighfar. Setiap hari istighfar. Gitu. Kayak Kidaus. Alhamdulillah. Kan selalu nanyanya tobat tuh gimana dan sebagainya. Oh, bos juga nanya. Nah, sekarang Vidi nanya seperti itu. Abi aja dulu kan begitu. Lama jadi artis. Uang banyak banget. Gak bahagia. Mau pergi haji aja susah. Gak berangkat-berangkat. Pada waktu itu, ibadah haji itu cuma 7 juta. Sekali nyanyi dibayar 5 juta. Kalau orang kaya yang ngundang lebih gede lagi. Kalau perusahaan lebih gede lagi. Pagi malam tahun baru. Waduh. Nah, Panen. pergi haji aja nggak mampu. Iya. Padahal cuma 7.800.000. Haji plus waktu itu 14.800.000. Kenapa seperti ini? Kan Islam itu memuaskan akal, menenangkan jiwa. Jiwa Abi nggak tenang, akal nggak puas. Ada yang nasehatin. Seluas lautan. Pokoknya Mas Hari kalau mau bertobat selamat. Maksudnya selamat Ustadz. Tinggalkan dunia yang membuat Mas Hari itu resah. Belajar, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Bagaimana hukumnya menyanyi? Ternyata mubah, boleh. Tapi ada kaidah syara. Al-wasilatu ilal harami haramun. Setiap aktivitas yang mengantar kepada perbuatan haram, haram. Lah penonton Abi ngapain? Joget, mabok. Udah gitu gadis-gadis nonton di depan. Pakai kerudung. Kenapa dibuka kerudungnya? Dosa itu. Siapa penyebabnya? Abi. Al-wasilah ilal haram, haramun. Rasanya surga jauh. Atau ada yang nanya nih, kenapa Abi bisa bertobat? Dorongannya surah Yunus ayat 9 tadi. Jadi ini contohnya Abi aja. Kenapa sekarang Abi jadi ustadz kalian? Baca Quran aja nggak bisa. Waktu itu umur Abi 40 tahun. Sekarang 60. Begitu bertobat, langsung Abi ngaji. Belajar. Subhanallah, luar biasa beratnya. Tapi, kalau kata orang Sunda, Allahumma paksakeun. Allahumma paksain. Maksudnya apa? Udah, paksakan saja. Akhirnya apa? Kangen. Rindu pengen ngaji. Karena memang Abi tadinya terkenal, jadi banyak orang ngundang. Padahal baru apa 1-2 ayat udah ngomong agama, dikritik sana sini, makin pengen belajar, jadi pinter. Alhamdulillah, apalagi kalian, apalagi ya Fikri, hafiz Quran, Iman, Amin, subhanallah, Nazar. Oh bos apalagi, badannya gede, banyak serepnya. Jadi termasuk taufik juga itu ya. Iya, mendapat taufik. Nah kita berharap Allah memberikan taufik kepada kita. Sehingga ngaji kita ini mendapatkan barokah. Apa itu barokah? Az-ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi habis ngaji makin baik. Yang ke surga itu bukan yang tua, bukan yang muda, tapi yang takwa. Ingin jadi orang takwa? Oh, Insya Allah. Jadi jelas ya, Marisa, Maria, Larissa, Haura, kalau ingin menjadi orang bertakwa harus ahli tobat. Tapi ingat, jangan tomat. Ayo, tobat kumat, ya kan? Tobat kumat, tomat. Oh, tomat ya. Tomat. Sambel ya, Bi. Tobat sambel. Udah kepedesan, pengen lagi. Sakit perut, pengen lagi. Tobat sambel. Jadi bertobat langsung meninggalkan maksiat.
Nah itu. Kemudian selain meninggalkan, bukan cuma meninggalkan. Meninggalkan maksiat, kemudian melakukan apa? Ngaji. Mengaji bukan cuma baca Quran, bukan cuma menghafal, tapi dipahami. Gitu, dipahami apa itu isi pandangan Al-Quran terhadap kehidupanmu. Pahami, udah paham, amalkan. Misalnya, oh mendekati zina tuh haram, berarti apa yang harus aku amalkan? Putuskan pacarmu. Atau nikahi, bertobat nikahi. Gitu, itu amal itu. Jadi amalnya itu begitu. Gitu. Abi, Larissa mau kenapa, nanya Neng? dong. Ya. Jadi teman Larissa kan banyak yang udah bertobat. Tapi Alhamdulillah teman-temannya bertobat terus. Tapi dia masih terus ngulangin perbuatan dosanya gitu. Terus menurut pendapat Abi kayak gimana Maksudnya ngulangin? Iya. Oh yang tomat tadi? Iya benar Abi. Udah bertobat. Jadi ya, udah Larissa, bertobat, ya? tapi dia terus ngulangin lagi gitu. Tomat. Tomat berarti. Tomat yang tadi, Sambal. tobat kumat. Gitu ya? Aduh, itu termasuk golongan apa? Mengolok-olok Allah ya. Mustahziun. Mengolok-olok Allah. Coba Kidaus diolok-olok, suka? Wih, suka tuh. Wah, apalagi Nanti orang dulu, tua. atuh, iya. Oh bos, badanmu besar diolok-olok. Jangan, Abi. Jangan, nggak suka kan? Nggak suka, Malah Abi. tanya sama Biar Abi cekik. gimana melangsingkan tubuh kan gitu. Iya. Ya, insya Allah ya. Nah, tapi udah dikasih tahu nih sama Abi, jangan makan ini, lapar makan lagi tomat. Gitu ya. Jadi bertobat jangan seperti itu. Sampaikan sama teman-temannya ya Larissa. Misalnya bertobatnya dari sisi apa? Berpakaian, jilbab misalnya, atau pacaran tadi itu, atau nggak bisa baca Quran, belajar. Allahumma paksain, belajar. Insya Allah ya kalau kita berteman dengan orang baik, yang jahat-jahat, yang jelek-jelek itu menyingkir. Gitu. Itu Abi rasakan itu. Sekarang nggak punya teman lagi di dunia yang dulu Abi tinggalin. Temannya hafiz Quran, ustadz, kayak kalian santri-santri. Dulu ini bukan santri, penggemar. Iya. Iya, penggemar yang datang. Waduh, udah Pakai bawa nyibukin bendera minta foto, segala oh dulu. pakai bawa bendera. Iya. Wah botol, buat apa? Bayarin katanya. Ya, ngebayarin beli minuman, minumnya kagak tapi ngebayarin, sama. Iya. Gitu. Nah ini sulit ya, sulit bertobat. Kecuali bersungguh-sungguh di hatinya. Jadi yang tadi tuh nggak ada kesungguhan di hatinya. Itu bisa nifak ya, bisa munafik gitu. Tapi kalau ada kesungguhan ingin bertobat, ingin begitu datang orang yang menasehati, langsung ikut. Nah kalau nggak ada keinginan, oh iya, oh waduh ya Allah nyesel nangis, abis itu gue cuma pura-pura aja nyenengin dia. Mustahziun. Nah, sampaikan pada temanmu itu. Kalau punya teman seperti itu, jangan berkawan dengan dia. Dalam hal ini, jangan pakai perasaan. Nah, pakai ini, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ya, bertobat tuh pakai juga itu. Bertobat wajib. Haram balik lagi. Nah, perasaan nggak enak nih. Dulu dia teman suka nolong. Dulu zaman sekolah dia suka ngasih contekan. Itu juga nggak baik sebetulnya ya. Terus kemudian kalau lagi jajan ya, kadang-kadang ngasih kado, ngasih hadiah. Duh nggak enak deh, dia baik banget sebagai teman. Nah ini kan pakai perasaan, akhirnya kita berteman terus hanyut lagi. Jangan pakai perasaan. Temannya seperti itu, melakukan pertobatan, mengulang lagi. Ini bisa pengaruh ke kita kalau kita nggak kuat. Nah, bagaimana ini? Nasihati. Nanti tersinggung, jangan pakai perasaan tersinggung. Nasihati dia. Seperti ada anak kecil berjalan menuju jurang. Gimana? Kita biarin? Enggak dong. Jangan. Awas. Itu anak nengok. Jalan lagi. Ya udah. Cemplung, jatuh. Ternyata jurangnya dalam, anak itu mati, tewas di atas batu. Jerot. Tega? Enggak lah, enggak tega lah. Makanya, ya, dengerin. Bisik-bisik mulu, obos ini, obos-obosan. Ngeri, ngeri. Jadi, si temen tadi dinasehatin nengok. Habis gitu cuek lagi. Seperti anak kecil tadi. Berjalan dipanggil, awas jurang. Dia nengok. Dia kagak ngerti apa-apa. Jalan lagi. Terus kita diamin. Nah, kita terus dakwahi. Kalau perlu kita tarik dia.
tarik bajunya. Dia marah, tersinggung, sakit hati. Habis itu lihat, kamu mau jatuh ke situ. Ngeri. Nah itu. Nah dalam hal ini jangan pakai perasaan. Nasihati temanmu itu. Kalau memang temanmu itu akan mencelakai kamu, berpalinglah. Gitu. Jadi di dalam hati kita ada keinginan, ya Allah gitu. Aku ingin meraih